dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kepada Bapak Insinyur Razilo MSc CDCAE, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan Kepala Badan Pengembangan Hukum Nasional, sahabat senior guru, Prof. Dipanggilnya Prof. Wik. Terima kasih Prof. sudah berkenan menjadikan BPJS Hukum dan HAM sebagai lokus daripada penyelenggaraan Paralegal Akademi 2024. Ini satu kebanggaan bagi BPJS Hukum dan HAM. Yang saya hormati mengatakan kepada Sekretaris Utama atau yang mewakili Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang mewakili, dan banyak dari teman-teman dari BPIP yang hadir sudah sempat ngobrol. Deputi Bidang Tinggi Hukum Pertahanan dan Keamanan Kementerian terkait 14 atau yang mewakili, Direktur Jenderal Bidang Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau yang mewakili, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dan Urusan Administrasi Mahkamah Agung atau yang mewakili, teman-teman pimpinan tinggi Katama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang hadir pada malam ini. Lebih khusus lagi spesial adalah penghargaan beberapa dari benar seperti teman-teman yang berkegiatan, para senior DPP ahli ulama, Yesutu, Luhutu, dan DPP lainnya, sahabat cerdas para Justice Award yang saya banggakan. Disingkat biasa panggil peserta pelatihnya adalah sahabat cerdas. Yang bisa membuat dia untuk mengamalkan beberapa itu sekaligus sebagai self motivation buat diri pasti cerdas dan pasti bisa. Jadi kami mulai membiasakan memanggil para peserta sebagai sahabat cerdas. Para panitia serta tamu undangan yang saya banggakan, mohon berdiri kepada semua dunia kepada besok. Terima kasih. Saya mau memberikan contoh dulu, kemudian tidak. Kalau saya bilang sahabat cerdas, maka bilang kami cerdas. Yang kedua, sahabat cerdas, kami cerdas. Yang ketiga, sahabat cerdas, kami cerdas, pasti bisa. Siap? Kalian menjadi juru damai, hati berdamai, pasti harus cerdas dan pasti bisa. Ya. Sahabat cerdas, sahabat cerdas, sahabat cerdas, sahabat cerdas. Terima kasih. Jadi belum dimulai pembelajarannya sudah cerdas dan pasti bisa. Jadi luar biasa ya. Anak murid daripada Prof. ya. Jadi pasti malamnya mereka sudah tertanam di dalam hati, dalam jiwa masing-masing bahwa kita adalah orang yang cerdas dan pasti bisa menjalani tugas apapun juga. Terima kasih. Pertama-tama dan paling utama, di atas segala hal, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada malam ini kita dihadirkan di tempat ini dalam acara pembukaan Paralegal Academy di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM di Cinere, Gambung, Jakarta. Sebagai tuan rumah dari penyelenggaraan kegiatan ini, ada tuan rumah dari tempat penyelenggaraan, kami ucapkan
selamat datang di kampus BPSDM Hukum dan HAM, tempat aparatur hukum dilatih yang pastinya dengan suasana akademis. Kampus BPSDM Hukum dan HAM kami dedikasikan sebagai positive vibes campus dan juga sebagai kampus berakhlak. Di tempat ini kami melatih semua peserta dan warga insan daripada BPSDM Hukum dan HAM untuk selalu memancarkan aura positif vibes kampus. Di tempat ini melatih insan aparatur sipil negara dengan core value berakhlak, makanya disebut kampus berakhlak. Selamat datang di tempat ini seluruh anggota Paralegal Akademi. Besar harapan kami para kepala desa dan lurah yang mengikuti Paralegal Akademi dapat menjadi aktor baru bagi Indonesia dalam penilaian dalam penyelesaian sengketa hukum yang mengedepankan upaya perdamaian, non-litigation is matter. Hadirin sahabat cerdas yang saya hormati, BPSDM Hukum dan HAM merupakan ujung tombak Kementerian Hukum dan HAM dalam pengembangan kompetensi aparatur hukum dan HAM. Tanggung jawab yang besar ini semakin menguat manakala kita merujuk pada data demografi Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki lebih dari 60.000 pegawai yang tersebar di unit pusat dan di kantor-kantor wilayah dengan jumlah satuan kerja mendekati 900 yang tersebar dari Nampol Usaha sampai dengan dan seterusnya. Selain itu, pengembangan kapasitas dan kompetensi di luar ASN Kementerian Hukum dan HAM juga menjadi perhatian dan peran dari BPSDM Hukum dan HAM seperti hakim, jaksa, polisi, penyuluh hukum, analis hukum, dan perancang peraturan perundang-undangan dilatih tempat ini. Setiap tahun kami melaksanakan tidak kurang dari 43 jenis pelatihan. Dengan demikian, organisasi ini dapat dikatakan memiliki kewajiban pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur hukum dan HAM agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang hukum dan HAM dengan sebaik-baiknya. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan substansi pengembangan aparatur sipil negara seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dengan demikian menjadi perspektif baru dalam pelaksanaan tugas BPSDM Hukum dan HAM sebagai suatu pendekatan mutakhir dalam manajemen sumber daya manusia yang mengintegrasikan strategi organisasi dengan sistem manajemen SDM. Sistem ini mencakup pengembangan model kompetensi yang berkaitan dengan strategi pengembangan SDM, sehingga kompetensi yang dikembangkan akan tetap sesuai dengan strategi dan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM, baik soft skill, social skill, dan juga mental skill. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM memiliki strategi manajemen agar terjadi pembelajaran individu dan pembelajaran dalam organisasi, serta pengelolaan pengetahuan individu dan pengetahuan strategis organisasi. Pembentukan ekosistem organisasi pembelajar memberikan kesempatan bagi seluruh komponen untuk belajar setiap saat dalam mengembangkan diri untuk memenuhi standarisasi potensi dan talenta. Hal tersebut dikenal dengan istilah corporate university. Jadi Kementerian Hukum dan HAM itu dalam launching 2019 Kemenkumham Corporate University yang menerapkan model pembelajaran 10-20-70. Paradigma Corporate University berdampak pada 3 perubahan yang menonjol, yaitu desain pengembangan SDM, 2 pendekatan analisis kebutuhan pembelajaran, dan yang ketiga sinergi antar bagian organisasi. Berbeda dengan lembaga pendidikan yang fokus pada pemenuhan kesenjangan atas kompetensi individu, konsep corporate university lebih fokus pada pencapaian strategis organisasi
sehingga mengarah pada spesialisasi pelatihan yang berdampak pada kebutuhan organisasi dalam lingkup pelayanan publik. Untuk itulah strategi manajemen ini dianggap bahkan bisa dikatakan cocok diterapkan kepada kepala desa dan lurah yang akan menjadi non-litigation peacemaker melalui paralegal akademik. Jadi sangat tepat Bapak Ibu mengambil tempat ini, suasananya suasana akademis, berbeda dengan berada di hotel. Ini juga adalah asrama yang bisa diikuti oleh seluruh ASN, Kementerian Hukum dan HAM, dan juga dari kementerian lainnya dari seluruh Indonesia. Hadirin yang saya hormati, kepala desa dan lurah yang menjadi peserta paralegal akademik dapat dikatakan sebagai aparatur hukum yang menerapkan strategi manajemen corporate university yang nantinya akan kembali ke unitnya masing-masing untuk mengabdikan diri dalam penyelesaian sengketa hukum yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari kompetensi yang akan dicapai selama pelatihan paralegal melalui paralegal akademik. Saya sudah baca silabusnya, luar biasa. Jadi kalau diikuti dengan baik, insya Allah akan ada tadi kecerdasan akan meningkat. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam sambutan selamat datang sebagai bagian dari pengembangan kita mengawali kegiatan paralegal akademi yang diselenggarakan bersama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Mahkamah Agung serta didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, serta kami di BPSDM Hukum dan HAM. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati dalam beberapa hari ke depan di lingkungan yang asri di BPSDM Hukum dan HAM, serta berbagai fasilitas kita sediakan di tempat ini. Silakan Bapak Ibu menikmati bagi-bagi yang berlari-lari di area ini, disediakan masjid di sana, ada juga masjid musola di dekat kelas, poliklinik dibuka sampai jam 8 malam, kantin dibuka sampai jam 9 malam yang biasanya hanya sampai jam kerja. Tapi untuk menghormati daripada tamu-tamu yang terhormat, kami berikan kepada Allah. Terima kasih, Prof. Dan saya tak tahu apakah ini mantul atau tidak. Nanti silakan Bapak Ibu saja cermati dengan baik. BPSDM Hukum dan HAM harapan kita inspirasi menggapai cita-cita yang mulia. BPSDM Hukum dan HAM kebanggaan kita, maju dan jaya untuk Indonesia. Terima kasih. Dan kalau ada segala kekurangan yang terjadi di sini, mohon dibukakan pintu maaf dan juga boleh dengan kritik yang membangun untuk kami lakukan perbaikan yang lebih baik lagi. Dan bukan kali ini saja, Prof, di tahun depan harapannya di sini lagi. Ya. Dan insya Allah kalau Bapak Ibu tahun depan datang kembali akan melihat suasana yang berbeda dengan suasana saat ini. Kami sedang melakukan berbagai pembenahan di sana sini. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.